Salam bagi kita semuanya, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan, sudah menunjukkan Tuhan, sudah menunjukkan Tuhan. Biarlah segala pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya ingin juga memberikan salam kepada mereka yang berusaha. Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara hati kita, mantara pengharapan kita tentunya dalam Yesus Tuhan dan selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan kita juga mengatakan, Yesus mengatakan dalam firman-Nya, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yaitu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya diberikan hidup yang kekal. Selalu percaya dan taat kepada Dia sampai kita bertemu muka dengan Dia. Haleluya. Doa dan harapan saya di pagi ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami tahu tidaklah mudah menghadapi masa-masa sulit. Tapi kami sebagai orang percaya belajar daripada firman, dan kami yakin Tuhan membuka kekuatan memberikan kekuatan bagi kami, dan membuka hikmat baru dalam setiap kehidupan kami dalam menghadapi situasi dan kondisi kami. Kami mau belajar bagaimana gereja mula-mula menghadapi tantangan mereka, dan mereka berhasil dalam menanggulangi segala masalah mereka dengan berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hambamu, uratkan semuanya, baik yang di tempat ini maupun yang di luar sana. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dalam 1 Petrus. Dua ayatlah dari anak 6 dan ke-7. 1 Petrus 6 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus. Haleluya. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Tema kita adalah iman yang bertahan dalam badai penderitaan. Mungkin kalau kita membaca sekilas dan tidak mengetahui background penulisan 1 Petrus ini, maka kita menganggap situasi tenang-tenang saja, baik-baik saja. Dan saya mau mengatakan begini, bahwa mengapa orang Kristen menjadi target penganiayaan pada zaman itu, pada zaman mula-mula itu. Yang pertama itu karena orang-orang percaya itu tidak mau menyembah atau menjadikan kaisar itu menjadi Tuhan. Karena pada waktu itu kan kaisar harus disembah sebagai Tuhan, harus semua mengakui. Tetapi orang-orang percaya pada waktu itu, mereka tidak bermuka dua, terkecuali orang-orang percaya yang bullon, ya, pastilah ada. Tapi saya bercerita di sini orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap menghadapi badai penderitaannya itu. Jadi pada waktu itu pemaksaan demi pemaksaan untuk menyembah atau
menganggap kaisar itu menjadi Tuhan, itu sangat dilakukan, dan kebanyakan orang-orang yang sudah teguh iman mereka pasti tidak akan mau, dan itu sebabnya mereka menjadi target penganiayaan. Yang kedua adalah menolak menyembah di kuil orang-orang pagan. Jadi kita tahu bahwa orang percaya tidak karena dianggap bahwa Tuhan itu tidak hadir di kuil, kan pada waktu itu mereka menyatakan diri harus berbeda dengan yang lain. Memang kekristenan itu harus menyatakan perbedaan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kekristenan kita sama dengan orang-orang dunia, apa bedanya? Itu sebabnya kita diseparatkan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kata firman Allah, tidak mendukung pemerintahan Romawi yang korup, semena-mena, sesuka-sukanya, dan tidak menghargai. Dan orang percaya tentu tidak suka dengan hal seperti itu. Mereka bergumul ya, dan juga menunjukkan sikap mereka sebagai orang-orang, dan mungkin juga mengkritik ya orang-orang yang melakukan kekuasaan korup itu, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu di mana pemerintahan yang lama yang baru terjadi. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang kritik karena mungkin tidak sejalan dengan ide mereka. Yang terakhir adalah mereka mengekspos, mengungkapkan perbuatan-perbuatan pagan itu tidak menyenangkan hati Allah. Dan itu sangat tidak menyenangkan bagi orang-orang penyembah-penyembah pagan itu, penyembah-penyembah Baal itu, atau penyembah-penyembah dewa-dewi itu. Dan itu membuat mereka tidak disenangi. Dan pada akhirnya mereka akan menjadi target dalam hidup. Dan kita tahu bahwa penganiayaan yang terjadi, ada banyak cara yang mereka lakukan, dicaci, dimaki, diolok. Bahkan dari orang-orang percaya itu sampai ada yang diadu dengan harimau atau banteng atau apa, yang menjadi tontonan yang menyegarkan orang-orang yang tidak bertobat itu. Bahkan ada yang dikasih menjadi makanan singa-singa pada waktu itu. Dan itu sangat tidak manusiawi. Tapi begitulah pemerintahan pada waktu itu. Dan itu sebabnya di pasal 1 ini atau Petrus ini yang ditulis pada tahun kira-kira 62 sampai 64 Masehi, dan dia mempunyai tujuan bagaimana supaya orang-orang percaya pada waktu itu berani menghadapi penderitaan yang mereka sedang hadapi. Dan bukan berarti mereka kebal, bukan. Kita tahu bagaimana Petrus sang penulis ini yang mati di penggal, digantung ya dengan terbalik oleh Nero. Dan itu tidaklah sesuatu yang membuat Petrus menyerah, tidak. Bahkan dengan lantang dia berkata, walaupun dia mengatakan harus disalib dengan seperti Yesus, tapi Petrus mau mengatakan kepada dia, saya tidak layak disalib seperti Yesus. Jadi biarkan saya terbalik. Dan pada akhirnya dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki dia. Retrain cross, ya, dengan istilah salib terbalik. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa mengetahui itu dari Hieronymus, ya, penulis pada masa itu. Nah, kalau kita sudah melihat bagaimana situasi kondisi pada waktu itu, kita bisa dapat masuk di dalamnya, sehingga hal ini tidak akan membuat kita akan begitu mengerikan, tetapi kita dapat menyelami situasi pada waktu itu yang membuat kita menarik pelajaran sebanyak-banyaknya dengan situasi kondisi kita sekarang ini,
penderitaan kita itu tidak seberapa. Persoalan-persoalan yang kita miliki itu tidak seberapa. Badai penderitaan itu tidak seberapa dibandingkan dengan saudara-saudara kita pada zaman gereja mula-mula. Dan mengapa gereja mula-mula itu dapat bertahan? Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa yang pertama, karena Tuhan Yesus Kristus. Ini harus digarisbawahi, karena apa? Apapun situasi kita, keadaan kita, kondisi kita, persoalan kita, masalah kita, kalau kita bawa di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kalaupun Tuhan tidak menolong, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mencapai kemenangan, karena kita lebih daripada pemenang, sebagaimana Roma 8 ayat 37 dan Filipi 4 ayat yang ke-13. I can do all things through Him who give me strength. Jadi segala perkara dapat kutampung di dalam Dia, dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, yang memberikan kemenangan kepadaku, yang memberikan pertolongan kepadaku, yang memberikan kekuatan kepadaku, yang memberikan semangat, motivasi untuk terus bertahan di tengah-tengah keadaan apapun. Jadi kalau kita bandingkan dengan situasi kita sekarang ini, sangatlah jauh berbeda. Walaupun kita tahu bahwa di bangsa kita masih ada persekusi, penutupan gereja, tidak nyaman untuk beribadah, tidak merasa ada orang-orang tertentu yang hebat, yang merasa suci, merasa lebih hebat dari yang lain, dan merasa dirinya ya lebih sempurna, lebih suci, dan hanya mereka yang layak beribadah kepada Allah mereka, sementara orang-orang lain tidak boleh karena mereka bukan segolongan. Ya, padahal negara ini undang-undangnya ya kita bebas untuk menyatakan iman kita, beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan kita, kita bebas. Tapi ternyata kenyataannya konstitusi dibawa oleh peraturan, baik itu peraturan menteri, baik itu peraturan gubernur, atau yang di bawahnya gitu. Konstitusi negara menjamin. Tapi kalaupun kita sudah mengalami masa-masa sulit, kita tidak perlulah cemas, tidak perlu mencaci maki pemerintah, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya bukan hanya berkata-kata, tapi saya memang melawan. Melawan bukan berarti saya melakukan kekerasan, tidak. Tapi argumen-argumen kita satu contoh saya katakan begitu. Coba Anda bayangkan, kami yang beribadah, melakukan hal kewajiban kami untuk membayar pajak. Sementara di luar sana ada pub-pub, ada biliar-biliar, ada sabung ayam, ada judi, ada pelacuran. Kalian biarkan itu. Dan saya menghadapi masyarakat, saya katakan, justru ini perbuatan baik atau perbuatan gila. Ada peraturan, dibiarkan. Seharusnya Anda datang ke sana. Kenapa Anda tidak datang ke sana? Ada apa? Apakah karena saya percaya kepada Yesus, kalian percaya kepada Yesus, itu sebuah kejahatan di negara ini? Jadi kalau saya mengatakan penderitaan, itu bukan saja kami tidak mengalami, tapi kami mengalami. Kami sudah mengalami peristiwa satu, di mana saya keluar baju ibadah. Anak-anak saya tidak punya banyak baju yang bisa dibawa istri saya pada waktu itu. Kalau saya hanya baju badan yang melekat, tapi apakah saya harus nangis-nangis pada Tuhan? Apakah saya harus mempersalahkan Tuhan? Apakah saya harus bersungut-sungut? Apakah harus saya menangis-nangis? Apakah harus saya mengatakan Tuhan itu tak adil? Why Lord, why Lord, why me, why me? Tidak.
Tapi justru saya bisa tidur pulas di dalam naungan yang maha tinggi. Kenapa? Karena Yesus. Penderitaan kita itu kecil. Yang penting kita tahu bagaimana mengatasinya. Kita datang kepada Yesus yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas, yang memiliki wewenang, yang menyanggup,kan engkau berdiri di atas bara pencobaan itu, di atas bara penderitaan itu, di atas api kesakitan itu. Apakah cukup peristiwa itu, setelah peristiwa itu tidak mengalami masa-masa sulit? Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Tapi syukur kepada Tuhan, hingga hari ini, dengan situasi kondisi apapun, kan bercoba untuk terus setia kepada Tuhan dalam pelayanan ini. Setia sampai mati. Yang kedua kata firman Allah. Saya mau ingatkan dulu satu hal. Ya, kalau tadi dalam 1 Petrus tujuannya untuk memberikan keberanian kepada orang-orang percaya pada waktu itu untuk menghadapi penciptaan. Kalau di pasal 2 yang ditulis tahun 67 itu, di pasal 2 tujuannya mengingatkan orang-orang percaya tentang pengajar palsu, guru-guru palsu. Sekarang ini guru-guru palsu juga banyak itu. Ngapain ikut Kristus harus menderita? Karena kita katakan bukan hanya untuk percaya kamu, tapi juga turut menderita. Itu bukan Tuhan. Masa diajak kita menderita? Kalau Tuhan itu memberikan ketenangan, kesenangan. Kalau kita mengalami penderitaan itu kutuk. Itu guru-guru palsu yang hanya enaknya sendiri. Dan juga menasihati mereka agar bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Jadi kita perlu bertumbuh dalam iman kita. Perlu tangguh kita dalam iman. Sehingga kita bisa menghadapi keadaan dan terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus. Sehingga ketika kita mengenal Kristus, kita semakin cinta kepada Dia, semakin tahu apa keinginannya, semakin kita mentaati Dia, menuruti kehidupannya. Karena kita mau terus bertumbuh, dan Roh Kudus akan membantu kita, firman-Nya akan terus membantu kita. Bapa akan terus menolong. Saya sering katakan, banggalah menjadi orang percaya karena Anda mempunyai semua potensi yang Allah punya, Anda punya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bayangkan Dia berdiam di hati kita ini. Asal kita biarkan Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Kalau di luar sana, Anda katakan mereka percaya kepada siapa itu? Al-Masih, pasti mereka percaya. Tapi percaya sebatas Nabi. Tapi kita bukan percaya sebatas Nabi. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah penolong kita. Walaupun di luar sana ada banyak. Di medsos apalagi. Ya, manusia kok dituhankan, buruk sekali orang Kristen. Saya bangga mengatakan, bayangkan, satu-satunya Tuhan yang melepaskan haknya, yang mau menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya, hanya untuk menyelamatkan saya, kita semua yang berdosa. Manusia yang berdosa. Manusia diselamatkan dari dosa-dosa mereka, supaya mereka tidak terhilang, tidak binasa. Tapi kita lihat ada banyak orang yang menolak. Bayangkan dia meninggalkan seluruh kemuliaan Tuhan. Datang ke muka bumi ini. Kali pertama kedatangannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara yang berdosa. Lalu naik lagi. Siapa yang pernah seperti itu? Siapa yang pernah seperti itu? Jawab saya. Tak ada satupun. Itu sebabnya saya mengatakan saya bangga percaya pada Yesus. Dan nanti kali yang kedua Dia turun membawa kita sebagai orang-orang
yang telah mengasihi, atau kita yang ditemukan setia dalam iman kita kepada Kristus. Saya seringkali memberikan ilustrasi kepada orang-orang. Kalau saya membawa anak istri saya ke kampung halaman saya, mereka tidak perlu bertanya, nanti gimana sih? Apa nanti kita sampai apa enggak? Makanya semua orang-orang yang pernah datang ke muka bumi ini, kecuali Tuhan, Yesus Kristus, dia nggak akan tersesat. Istri saya nggak bertanya, nanti kita sampai nggak? Enggak. Mereka percaya. Kenapa? Saya sudah ada dari sana. Lama saya di sana. Demikian juga Tuhan lama dari kekal kepada kekal. Walaupun sementara turun ke bumi selama 3 tahun. Ya. Dari keabadian dia datang. Lalu dia datang kali yang kedua untuk menjadikan tempat bagi kita. Jadi nggak usah takut, surga kita itu nggak kecil. Seperti kata siapa itu? Itu si itu lupa saya juga sudah belajar, saya melupakan namanya. Kayak nama. Surga orang Kristen itu kecil. Ya. Tapi saya mau katakan, seluruh dunia ini, yang 8 miliar ini, percaya semua, andaikan semua percaya, surga itu masih cukup. Kalau bumi saja cukup, apalagi surganya Tuhan. Kalau bumi ini aja, manusia cukup di dalamnya, masih banyak tempat-tempat yang, apalagi surganya Tuhan. Karena akan digulung ini, bumi, lautan. Kita belum ada, hanya sedikit orang yang berdiam di tengah lautan. Jadi kalau Tuhan gulung ini menjadi daratan, Anda bisa bayangkan betapa luasnya. Kita aja jadi luas lautan, 2/3. Kita tinggal di seperti daratan ini. Benar kita mengatakan dengan jelas, karena Yesus yang melakukan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang kedua, iman kita dapat bertahan dalam badai penderitaan karena memiliki iman yang teguh, tak tergoyahkan. Alkitab mengatakan begini, aku akan menggoncangkan apa yang dapat kugoncangkan. Dan satu-satunya yang dikhawatirkan oleh Yesus dari kalangan kedua adalah, ketika aku datang, apakah aku menemui iman di muka bumi ini? Dia tidak tanya, dia tidak bilang, ketika aku datang ke muka bumi ini, apakah anak-anakku semua jadi kaya raya? Punya emas, punya rumah, punya harta, punya berlian. Apakah anak-anakku semua punya mobil, punya ini dan punya pesawat ataupun tidak? Dia tidak tanya ini. Nah, kita sudah mengatakan dengan jelas, untuk apa kita memiliki seluruh dunia? Bayangkan kalau seluruh dunia ini. Saya tidak bisa bayangkan. Orang korupsi 300 T aja itu sedikit uang atau sedikit apa tidak itu ya, bisa beli pulau ini apa enggak itu. Dan Indonesia terlalu kaya untuk terus dikorupsi oleh para pejabat kita. Bertobat! Kekayaan itu bukan untuk makan, untuk korupsi dengan kroni-kroni, tapi untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Itu sebabnya kau jadi pemimpin yang dipercayakan untuk mengurus negara ini. Pada berapa banyak yang dipercayakan tidak amanah terhadap undang-undang, tidak amanah terhadap janji, tidak amanah terhadap perintah Tuhan. Dan itu perlunya kita terus memiliki iman yang teguh
Iman yang mantap, iman yang tak tergoyahkan. Dan yang mau saya katakan tadi adalah, mengapa Yesus itu khawatir akan manusia yang tidak beriman? Karena kalau Anda tidak beriman kepada Dia, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan. Dan itu memberikan hatinya, karena Dia sudah datang, sudah memberikan hidupnya, sudah memberitahu. Lalu Anda langgar. Sama dengan anak-anak saya, kalau dia melanggar segala aturan-aturan rumah ini, silakan get out. Mereka kan sudah besar-besar. Kalau kita melanggar, tidak percaya pada, tidak memiliki iman kepada Kristus, itulah yang membuat hati Tuhan khawatir. Dan kalau kita tidak memiliki iman, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh pengacara. Kita akan mudah diombang-ambingkan oleh situasi kondisi, apalagi oleh penderitaan. Kalau imanmu tidak teguh, itulah sebabnya ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada karena alasan ekonomi, ada karena alasan setengkal dari pusat ke bawah, tidak tahan, mau kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena dia orang Kristen tidak boleh kawin 2, 3 kali, 4 kali. Walaupun mereka berargumentasi, buktinya itu loh. Daud itu berapa istrinya? Abraham itu berapa istrinya? Coba bayangkan. Salomo lagi. Bayangkanlah bayangan. Katakanlah katamu, supaya ku katakan kataku. Bilanglah di situ. Akan kubilang di sini. Ya, saya mengakui. Firman Allah juga mengakui. Dan mencatat. Tidak ada yang neka-neko di sini. Tapi satu hal yang perlu Anda ketahui. Perintah Allah tidak pernah untuk mengambil lebih dari 1 istri. Itu perintah Allah tidak ada. Kalau manusia itu mau 100, mau 1000, mau 2000, mau 10.000, itu karena kedekilan hati, kekerasan hati, tapi bukan karena perintah. Cari. Adakah Tuhan mengatakan kamu boleh kawin sampai 2-3 kali? Bahkan kita mengatakan membatasi sekali. Kalaupun kamu harus kawin lagi, tunggu dulu mati satu pasangan, baru boleh berkawin. Kalau kamu kawin, kalau kamu bercerai, lalu kawin lagi, kamu berzina. Betapa kerasnya. Tapi itu membuat kita orang percaya menjadi damai. Karena apa? Kita bisa melakukan perintah Tuhan. Itu sebab melakukan perintah Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Nah, kalau kita pun mengalami penderitaan, kita dapat mengatasinya. Bukan karena hebat kita, karena Tuhan. Karena iman kita teguh kepada Dia. Lihat Yesus itu. Masa remaja di usia 17 tahun. Masa hebat-hebat pola pikirnya. Masa punya semangat. Seperti yang sekarang ini kita lihat. Ada banyak remaja belasan tahun menjadi geng motor. Suka-sukanya di jalan. Kadang merampok, kadang membunuh. Menghalangi jalan-jalan mereka. Bukan sedikit, bukan 1-2 yang kita lihat di medsos itu. Kenapa bisa terjadi? Karena iman mereka sangatlah tinggi. Iman mereka tidak bertumbuh dalam Tuhan.
Itu sebabnya di dalam kalau kita baca Petrus mengajar kita untuk bertekun dalam penderitaan kita, untuk terus bertumbuh walaupun dalam penderitaan, walaupun ada pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, yang palsu-palsu lah itu. Ya, saya bersyukur ya dengan gerakan sekarang, gerakan tidak membawa hati ke sekolah, ya itu saya sangat syukuri. Saya bukan berarti nggak pernah bawa HP ke sekolah, bukan. Tapi kalau ada hal-hal penting, misalnya ada janji, baru saya bawa HP. Dari dulu memang saya tidak suka bawa HP. Ya. Jadi ketika, karena saya lihat, jangankan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang percaya bisa terikat. Saya pernah membaca sebuah koran. Anak-anak mereka pembuat HP di Amerika Serikat itu. Atau orang-orang yang ahli dalam IT itu. Menyekolahkan anaknya ke tempat di California. Satu sekolah yang tidak ada lampunya. Tidak ada listriknya. Back to nature. Kembali kepada alam. Saya tidak tahu bagaimana tersiksanya mereka mula-mula. Anak-anak mereka di alam itu. Tapi kalau saya mungkin tidak akan kaget. Kenapa? Saya tahu alam membentuk saya. Bagaimana saya berenang di sungai, bagaimana saya mengejar-kejar ular, bagaimana ya tidak ada rasa takut. Dan ketika ada kesulitan-kesulitan, kita tidak mengalami masa-masa yang istilahnya give up. Menyerah, tidak. Ada saja ide-ide yang mungkin akan keluar. Kalau dibandingkan dengan generasi masa kini. Sedikit persoalan nggak bisa. Soal-soal sedikit, Pak, buka ini. Sampai akhirnya kemampuan berpikirnya pun hilang. Karena tidak pernah diasah, tidak pernah dilatih lagi. Kebetulan baru beberapa hari ini saya punya murid lagi belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Sudah kelihatan dia mulai capek, ya. Mulai ada rasa-rasa gimana, ya, menyerah. Gitu. Bayangkan selama ini dia tidak pernah punya tanggung jawab untuk meminat materi pelajaran. Walaupun dia kuliah, tapi kan itu nggak ada tanggung jawab. Kalau kamu namanya orang kuliah, kamu apa itu tanggung jawabnya? Nanti ujian kamu dites. Tapi kan kalau saya namanya belajar bahasa, itu kan kemampuannya, SQL itu kan ke speaking. Dan kosakata itu harus banyak. Iya Pak, tapi ini. Iya, saya tahu. Karena selama ini Anda tidak pernah dilatih untuk itu. Tidak ada mentor Anda melatih Anda untuk itu. Sekarang dengan Anda mengatakan Anda mau, ya tinggal Anda saja. Tapi ketika Anda mengetahui bahasa-bahasa ini, harkat dan martabatmu akan naik. Nanti kamu rasakan, hari ini kamu belajar, besok kamu jadi ini. Hari ini kamu siswa, besok kamu jadi bos. Tapi kalau kamu tidak mau mengasah pemikiranmu, hanya tergantung kepada alat itu, ya, goodbye sayonara. Saya katakan, saya ingin dia supaya bangkit. Memang tidak mudah.
Bayangkan kalau disuruh mengingat materi yang karena dalam 1 bulan ini lagi menjadi bulan, makanya saya istilahnya saya train dia selama beberapa hari, seminggu beberapa kali. Yang tidak biasa harus dibiasakan. Saya bilang, ketika otak ini tidak dilatih untuk berkembang, dia akan menyusut. Makanya kalau kita lihat profesor, doktor, itu sampai 75 tahun, 80 tahun masih bisa mengajar. Karena apa? Selalu menggunakan otaknya. Coba orang-orang yang tidak menggunakan 50, 60, lebih. Karena tidak melatih. Penderitaan, ya. Tapi penderitaan yang membawa manfaat. Kalau kamu lakukan. Susah, iya. Tapi kalau kamu nikmati, akan kamu mendapatkan buah. Hebat. Ada hasil. Makanya saya katakan, antara study dan learn itu berbeda. Study kamu tidak mendapat hasil, tidak apa-apa. Tapi di tempat saya belajar, bukan study, tapi learn. Learn itu get result. Hebat. Mendapatkan hasil. Kalau belajar kau, misalnya simple present, kamu harus tahu bagaimana bertanya, bagaimana membuat negatif, positif, bertanya, harus tahu. Itu namanya get result. Kalau nggak get result, itu ya itu. Makanya banyak mahasiswa nggak bisa bahasa Inggris. Satu bahasa saja sangat sulit. Saya mendengar itu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri kita sampai 59 bahasa. Itu gila itu. Nggak tahu bagaimana belajarnya. Negara saja berapa? Itu sebabnya saya katakan hari ini kamu belajar, besok kamu jadi pemimpin. Kesempatan itu akan ada. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah. Itu sebabnya dari awal saya katakan dia waktu masuk, keinginan kamu atau keinginan orang tua. Ini penting. Penderitaan itu. Penderitaannya di mana? Menggunakan setiap waktu. Saya bilang, enjoy saja belajar bahasa itu. Kalau ada buku nyapu, walaupun saya bilang ini nggak sopan sebenarnya. Nggak sopan. Nyapu dengan satu tangan, lalu ya satu buku sambil lihat sampah, lihat apa. Nggak apa-apa orang rumah-rumah kita. Tapi saya bilang di rumah orang jangan melakukan itu. Hanya untuk menambah pengetahuan. Kalau kau pikirin bantu mamamu, taruh buku di situ. Yang tidak lihat satu kata saja. Misalnya mitomeru, recognize. Aku suruh, gitu. Misalnya kan. Itu recognize, aku suruh, atau admit, mengaku. Satu-satu suruh, sampai saya bilang, saya di mobil saja, kalau ada satu kata yang saya minggir, mobil saya atau motor saya minggir, jangan baca di tengah jalan. Bahaya, membahayakan dirimu, membahayakan orang lain. Tapi minggir. Makanya kalau dalam naik mobil dari sekolah kemari, itu 5-6 kata pasti dapat. Ada banyak orang tidak menggunakannya. Menderita, ya. Kadang kalau sampai sudah tidur pun nggak bisa. Saking panasnya itu. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi kalau kita sebagai orang percaya nggak bisa tidur, tidak.
Ada doa. Doa jadinya. Mantap itu. Tidak ada yang nggak bisa, ya. Semua bisa apabila mau. What there is a will, there is a way. Jadi hidup kita sebagai orang yang percaya bisa tangguh menghadapi badai penderitaan itu. Karena pertama kita punya Tuhan, kedua kita memiliki iman yang utuh. Seperti Yusuf, 17 tahun usianya, 13 tahun menderita. Tapi setelah lewat masa-masa penderitaan itu, dia menjadi orang nomor satu. Kadang saya bilang nomor satu, kadang saya bilang nomor dua. Ya, karena ada alasan saya mengatakan itu. Kenapa saya katakan nomor satu? Karena tidak ada orang yang bisa bergerak tanpa dia. Kenapa ada nomor dua? Karena ada Firaun. Tapi Firaun memberikan otoritas kepadanya untuk mengendalikan. Jadi Firaun itu hanya sebagai simbol pada waktu di masa Yusuf. Tapi apakah Yusuf korup? Tidak. Bisa kesempatan jadi digunakan? Wow! Sangat bisa. Bagaimana tidak? Lumbung-lumbung didirikan di mana-mana. Bisa saja dikirim ke orang tuanya. Tapi apakah dia lakukan? No way. Makanya ada orang-orang korupsi di masa tuanya, anaknya menderita ini, dia menderita ini, keluarganya menderita ini, itu dan karena kita katakan masa tuanya yang menjadi tebal. Karena kita katakan seperti orang ayam hutan yang tidak mengalami telurnya sendiri. Demikian orang yang menggarap kekayaan secara tidak halal pada masa tuanya, pada pertengahan usianya dia akan menderita. Pada masa tuanya, wah, dia akan terkenal sangat tebal. Itu baca Yeremia 17 ayat 13. Jadi kamu pikir enak korupsi, kamu pikir firman Allah memperbolehkan. Lalu kalau pikir, kalau kau orang Kristen, oh bisa kok saya kasih nanti gereja doakan saya. Jangan harap itu. Masa kau bilang ini Pak Pendeta, ini hasil saya korupsi, saya serahkan sama Pak Pendeta 50% dari hasil korupsi saya. Kira-kira kalau pendeta yang sehat, itu mau dia enggak? Enggak. Ada orang bawa perpuluhan kemarin ke tempat saya ini perpuluhan. Saya pikir itu tantangan. Ada sampai 2-3 kali mungkin saya terima. Lalu satu kali saya tanya, kok karena jumlahnya variatif ya setiap bulannya itu. Saya bilang begini, ini kamu membawa ini kamu tantangan atau perpuluhan? Oh itu perpuluhan Pak Pendeta. Terus saya bilang, maafkan saya tidak menerima lagi apa yang kamu persembahkan. Loh kenapa Pak Pendeta? Kan saya nggak salah. Lalu dia bilang, Pendeta saya juga surplus. Udah banyak sekali uang Pak Pendeta. Pak Pendeta kan perlu dibantu, ya. Tapi bantu kalau mau bantu saya dari tangan Anda, bukan dari perpuluhan. Anda makan di mana, bayarnya di mana. Ada juga jemaat saya ditipu orang begitu.
Saya bilang, saya tidak menerima hal seperti itu. Kamu makan di mana, bayar di mana. Kalau ke tangan, saya terima. Tapi kalau perpuluhan, tolong bawa kepada gembala Anda yang mendoakan Anda siang dan malam. Tidak peduli dia mau banyak, mau apa, apapun. Surplus kalau dia ingat, ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa. Tapi Anda harus bawa ke sana. Karena kita bukan iman abal-abal, kita iman ini karena Tuhan. Yang memelihara itu Tuhan, bukan manusia. Tuhan mampu memelihara kita. Walaupun kadang-kadang mengalami proses. Tapi lewat proses. Setelah kita lewati proses itu, wow, mantap ini. Kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, pertolongan demi pertolongan. Ya kadang-kadang kita ketika proses itu nyakit memang. Tapi kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan kau. Saya tidak tahu kalau orang lain. Tapi saya sudah melihat orang-orang tidak ada masalah bagi mereka. Bahkan ada orang yang membagi-bagi. Ya. Karena ada satu anggota saya, dia komplain pada saya, Pak Pendeta ini hanya pendeta aja menikmati. Orang lain juga bisa. Saya bilang, kalau kamu bawa itu bukan perpuluhan, pasangan. Beda perpuluhan, beda tatang. Beda berkat perpuluhan, beda berkat tatang. Ya silakan. Akhirnya dia keluar, nggak ada masalah. Saya tetap baik dengan dia. Tapi Anda tahu apa yang terjadi sama dia? Kecewa lalu meninggalkan dia. Dia diajar benar, tidak mau melakukan. Diajar setengah-setengah, dia lakukan dan pada akhirnya kecewa. Makanya jangan mengajak umat untuk tidak beriman dengan tangguh di hadapan Allah. Teguh. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang bertahan dalam badai penderitaan adalah ya, karena memiliki iman yang sangat kuat, dimurnikan dengan api. Tanda dari sahabat itu kita lihat ada kesempatan yang sangat menguntungkan mereka. Karena ketika mereka ketahuan tidak menyembah, dia dilapor. Dan raja karena mengingat orang-orang ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang berjasa, tapi dia memberikan kesempatan kepada ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk mendengar dan sujud menyembah kepada patung buatan raja. Dan mereka diperhadapkan pada raja, tapi alangkah kecewanya raja mendengar jawaban mereka. Karena mereka katakan begini, Anda bisa nanti baca di dalam Daniel 3 ayat 16, 18 itu. Lalu kemudian dikatakan begini, ketahuilah Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah itu, bayangkan sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami. Apakah Tuhan Allah tidak sanggup menolong? Tapi lihat permainan kata-katanya. Dan itu membuat murka raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak sanggup menolong kami. Tapi ketahuilah Tuhan Raja, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung buatan raja. Bayangkan ini di lapangan terbuka ini. Sedang KKR ini. KKR yang dilakukan Allah. Raja Nebukadnezar. Tidak ada pertobatan di situ. Tidak ada kesembuhan lain di situ. Tidak ada tanda-tanda
ajaib karena heran di situ. Tetapi di situ adalah terjadinya pemaksaan kepada semua orang. Dan anehnya, semua orang melakukan tanpa berani menuntut apa-apa, terkecuali kebijakan. Ada mereka itu, tapi mereka tidak mau menuntut. Dan murka Allah sangat panaskan dapur api itu 7 kali. Masukkan orang itu dalam. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa yang memasukkan mati seperti itu sampai panas. Tapi mereka yang dimasukkan ke dapur api berjalan dalam Yesus kita bersaudara, mereka berpelukan satu sama lain. Dalam Yesus kita bersaudara. Nggak ada satu orang pun yang dapat melihat, terkecuali Raja Nebukadnezar. Mengapa? Yang lain tidak dibukakan. Kenapa kepada dia? Karena dia pengambil keputusan yang menentukan nasib orang. Jadi Tuhan datang khusus kepada dia, membukakan, mencerahkan mata. Dan dia bilang, kita masukkan orang itu. Dia bertanya kepada yang sebelah. 3 Tuhan. Apa? 3. Yang benar. Karena ada kan 4 bersahabat di situ kan. Tapi Daniel kan sudah bilang apa? Hati-hati. Bukan apa. Itu ada. Tadi kita ikan kan. Jadi ikat Tuhan aja. Kok mereka lepas? Mereka jalan-jalan itu, mereka nari-nari itu. Yang benar ada. Raja bilang, matikan. Suruh mereka keluar. Karena yang bilang, iya aku lihat. Satu rupanya seperti rupa dewa. Haleluya. Karena dia tidak tahu Tuhan, Allah Israel. Jadi dia menganggap dewa saja. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Mereka lihat bekas bakaran pun tidak ada. Bau hangus pun tidak ada. Itu kata firman Allah. Wah, itulah iman yang tahan uji. Diberikan kesempatan untuk itu. Diberikan kesempatan untuk menyangkali nama Allah yang penuh kuasa. Kita tidak ada alasan mengatakan, oh nanti kan bisa bertobat. Ya, memang bisa bertobat. Kalau dia dikurangkan tidak bertobat. Memangnya pertobatan itu hasil perbuatan itu. Lalu orang-orang mengatakan begini, mantap juga. Dan pada akhirnya terjadi pengumuman. Siapa yang merendahkan Allah, Sadrak, Mesak, Abednego, akan dihancurkan. Hartanya akan diambil. Haleluya. Jadi kalau Allah mau direndahkan, nggak usah kau bela. Dia cukup membela dirinya. Kadang-kadang kita orang percaya membela Allah terlalu dahsyat ya. Ya memang mempertanggungjawabkan iman itu ada juga kata kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi iman mereka adalah iman yang Tuhan. Yusuf diuji berhari-hari dengan seks. Oleh istri Potifar, dia lulus. Dia lebih baik di penjara daripada harus melakukan yang jahat. Daniel yang akan dinaikkan menjadi orang nomor 1 setelah raja. Apa yang terjadi? Teman-temannya mengharapkan dia
harus mati. Karena kalau Daniel hidup, maka tidak bisa lagi orang yang korupsi. Dan mereka berhasil untuk sementara. Dan dia nggak bilang begini, mereka memuja-muja Darius, wah terpujilah Tuhan, kami ingin mempersembahkan segala sesuatu pada 30 hari ke depan ini. Tidak ada yang bisa menyebut terkecuali kepada hamba Raja Paduka yang mulia. Yang senang itu Darius. Tapi dia tidak tahu bahwa ada konspirasi besar gitu. Dan terjadi lagi apa yang dia tahu, bahwa kemudian di hari itu ditandatanganilah, dimateraikanlah surat tidak boleh mempersembahkan apapun terkecuali kepada yang lain, terkecuali kepada raja. Setelah didengar itu oleh Daniel, apakah oh Tuhan, ampunilah aku Tuhan, aku cinta pada Tuhan, aku sayang pada Tuhan. Aku betul-betul sayang sekali sama Tuhan. Tapi situasiku tidak mengingatkan Tuhan. Bukan karena salahku Tuhan. Bukan juga karena pelanggaranku Tuhan. Aku jujur-jujur sudah hidup benar di hadapan. Tapi orang-orang tidak suka Tuhan. Akhirnya aku harus minta maaf pada Tuhan. Supaya Tuhan izinkan aku dalam 30 hari ini untuk tidak mempersembahkan. Apakah itu dikatakan Daniel? Oh tidak. Dia tetap datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu didapati kesalahannya lalu dilapor. Raja membela, coba kau bela. Seluruh menteri ada di belakangku, kata para pembesar, dua pembesar sahabat daripada Daniel. Chaos negara. Mau tidak mau, suka tidak suka, Darius harus memasukkan Daniel keluar. Dimasukkan lagi. Susah lagi. Karena tidak ada lagi pejabat seperti dia. Tidak ada lagi orang yang dapat bertanggung jawab. Yang dapat segala sesuatu dipercayakan kepada dia dengan berhasil dengan baik. Ada orang dipercayakan memegang tokonya dia bisa. Ada orang dipercayakan sesuatu tidak dikembalikan apa-apa. Dan saya termasuk korban. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pagi-pagi sekali Raja dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa pasal Daniel 6, dia tidak makan, tidak minum, tidak mau dilayani oleh siapapun, dayang-dayang oleh siapapun, gadis-gadis cantik, apapun itu tidak. Pagi-pagi sekali dia datang, lari ke ke gua singa, lalu berkata, Daniel, ya Tuan Kuada, mantap! Daniel, kau masih hidup? Ya Tuan Kuada, kan aku tidak bersalah. Mari semua, datang kemari, buka. Dilepaskanlah. Bawa para menteri, 120 menteri, dan 2 pejabat besar itu, anak istri. Alkitab katakan, belum sampai mereka sudah dicari-cari. Saking laparnya. Ada satu orang yang datang dari mereka, bilang malaikat Tuhan, siang, kamu jangan makan ini Daniel ya. Nanti saya kasih makan besar. Tenang aja. Hanya beberapa jam ke depan. Ya, tenang ya. Karena Alkitab kan malaikat mengkatakan mulutnya. Tenang kau. Kau ngerti kan? Siapa saya ini? Singa jawab, iya malaikat Tuhan. Saya tidak akan bisa kepada kamu. Kepada rombonganmu ini, yang banyak ini. Tenang. Kamu akan makan besar besok.
Dan terjadilah seperti yang dikatakan, walaupun itu rekayasa saya. Dan pada akhirnya saya mengatakan begini, iman itu harus teguh supaya dia tahan hidup. Tapi kalau tidak ada Yesus di dalamnya, semua akan menjadi. Dan yang terakhir yang membuat kita bertahan, karena kita memiliki tujuan. Apa tujuan kita beriman? Yesus tempatnya yang mulia itu. Hingga kita sakit, dibantai, disakiti. Kita akan katakan terima kasih Tuhan. Dibanding kemuliaan yang akan datang, penderitaanku ini belum berapa, badai ini belum berapa Tuhan, dibanding dengan segala kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepadaku. Terlalu kecil Tuhan. Masalahku tidak ada apa-apanya. Tidak ada Tuhan. Hanya kuatkan aku supaya aku terus memiliki tujuan. Imanku kepada surga yang mulia. Sehingga iman yang bertahan dalam badai penderitaan itu dapat terjadi. Iman yang bertahan dalam badai penderitaan bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi karena ada Tuhan yang terlibat di dalam hidup. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah kami menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala kasih sayang Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang menyatakan segala kebaikan, menyatakan segala kemurahan. Kami bisa bertahan dalam badai penderitaan, bukan karena hebat atau kuat kami, tapi karena Tuhan yang dasar Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan hati kami, pikiran kami kepada Tuhan. Dan biarkanlah firman-Mu berkuasa di dalam hidup kami. Saya bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Berterima kasih kepadamu, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, perjamuan suci yang sudah kami lakukan. Kiranya itu membuat kami semakin teguh dan mantap menghadapi hari-hari kami di depan ini Bapa di surga. Kami tidak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan. Satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sampai kepada kesudahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami, dan kami menyadari bahwa ketika kami mengalami kesusahan penderitaan, tidak lagi kami mengatasi dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Yesus dan memiliki iman yang memiliki tahan suci, karena kami memiliki iman yang terarah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kiranya firman menguatkan umat, menguatkan kami semuanya, atau menguatkan mereka yang mengenalkan di luar sana, sehingga mereka tetap tabah dalam menghadapi dan tetap berada di jalur kehendak Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah, tetapi bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terpujilah Engkau. Kami berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit mereka. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Ya, mereka-mereka yang sedang mengalami masa sulit, Tuhan datang kepada mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyertai mereka, yang menolong mereka, menyelesaikan masalah mereka, karena Engkau telah berjanji bahwa ketika kami berseru, Engkau akan menjawab dan kami akan memuliakan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, dan jawablah setiap doa kami dalam nama Yesus, karena Engkau yang memberikan solusi dari setiap persoalan yang kami miliki. Percobaan-percobaan ini tidak seberapa Tuhan, dibandingkan dengan kuasa, dibandingkan dengan terima kasih. Hanya berikan kami kekuatan, sebagaimana Paulus mengatakan, segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat pemerintahan kami, kiranya Tuhan menolong sehingga pemerintahan kami adalah pemerintahan yang diberkati, dijauhkan dari para pemimpin yang korup, pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan kepentingan rakyat, yang berpikir dengan pola mereka, bukan berpikir dengan pola masyarakat atau pola
rakyat Tuhan Bapa di surga. Karena mungkin ada dari para pejabat-pejabat itu tidak pernah melangkah dari bawah, ya mereka sudah berada di atas, dan kemudian bagaimana mereka bisa merasakan penderitaan-penderitaan orang yang di bawah. Biasanya hanya orang-orang yang berasal dari bawah, ketika mereka menjadi pemimpin, mereka tahu betapa sulit itu. Dan itu sebabnya Tuhan tolong sehingga para pemimpin yang diberikan rahmat oleh Tuhan untuk memimpin, dan mereka amanah menjalankan pemerintahan. Presiden kami juga demikian, wakil presiden kami juga demikian, dan para menteri, para pejabat juga demikian, aparat baik itu kejaksaan, hakim, kepolisian juga semuanya, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah semuanya, dari gubernur juga, para wali kota, bupati, camat, lurah, RW, semuanya berjalan dalam kehendak Bapa untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Kami juga mau berdoa kepada engkau yang sakit, apapun sakit penyakit, kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biur Yesus engkau sembuh oleh kuasanya, dan oleh jamahannya yang kau sembuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan Allah luar biasa itu akan terus menolong kami, memberkati kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Seluruh umatmu, apapun pekerjaan mereka, Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan mereka, keluar masuk mereka, anak-anak mereka diberkati, yang sekolah, yang apapun, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya dipelihara dan dilindungi, dan umatmu, gerejamu dipelihara, masyarakat kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami ini dengan ucapan syukur kepada Bapa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai bersama sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.